menjalankan amanat pembuka novena, membawa jiwa ke mata air kerahimanku. Sabda Tuhan kepada Faustina, aku menghendaki agar selama 9 hari ini engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuh hidup, dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari hendaknya engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahimanku. Dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya engkau minta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Kita menyanyikan Yesus Kau Andalanku. Yesus Kau andalanku, Yesus, Engkau andalanku sepanjang hidup. Yesus Kau andalanku, andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Sabda Yesus kepada Santa Faustina. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa para imam dan kaum religius, biarawan-biarawati, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku yang tak terhingga. Merekalah yang memberiku kekuatan untuk menanggung sengsaraku yang pahit. Lewat mereka, laksana lewat saluran-saluran kerahimanku mengalir kepada umat manusia. Diambil dari buku catatan harian Santa Faustina, nomor 1212. Marilah kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, devosan yang terkasih, sebagai ungkapan pertobatan kita, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak membawa jiwa-jiwa yang diminta Tuhan dalam novena kerahiman ilahi pada hari ini. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama Engkau yang Maha. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan maha rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, khususnya bagi para imam, biarawan dan biarawati, agar mereka semua selalu Kau limpahkan rahmat berkat kesehatan, kesetiaan, dan sukacita dalam tugas panggilannya menjadi gembala-gembala kami yang baik dan kudus, seperti Putramu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita dengarkan bacaan kitab suci dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Silas Wayan Eka Suyasa SVD. Kepada Romo Silas dipersilahkan. Saudara-saudari terkasih, mari kita sama-sama mendengar bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri dengan termangu. Karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada lagi di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya pun demikian Petrus bangun
lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Setiap tahun kita merayakan Paskah dengan upacara yang kurang lebih sama. Upacara dimulai ketika gereja gelap tanpa cahaya. Setelah lilin Paskah dinyalakan dengan api baru dan diarak masuk ke dalam gereja, lalu lagu pujian Paskah dinyanyikan. Selanjutnya lampu-lampu gereja dinyalakan. Bacaan suci yang dipakai juga sama. Yang dikisahkan ialah karya agung Allah. Awal mula diciptakan alam raya dan manusia sebagai mahkotanya dalam keadaan baik. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak mau membiarkannya tanpa harapan. Ia mau membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir dan mengantar mereka ke tanah terjanji. Kepada mereka diberi hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mengerti dan mentaati kehendak Allah. Pesan intinya sangat jelas. Paskah bukanlah sekadar upacara yang dijalani langkah demi langkah. Merayakan Paskah berarti merayakan karya agung Allah, sambil berharap dan percaya bahwa karya agung Allah itu membaharui hidup kita secara nyata. Saudara-saudari terkasih, hanya para perempuan yang berani pergi untuk mengunjungi makam Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk mengawetkan jenazah Yesus. Ketika mereka sampai di depan makam, mereka dikejutkan. Batu besar penutup makam sudah terguling dan jenazah Yesus telah hilang dicuri orang. Mereka mengalami kesedihan ganda, yakni Yesus mati terbunuh dan jenazah Yesus hilang. Mereka seolah-olah hilang segala-galanya. Kesedihan mereka berubah menjadi ketakutan. Ketika orang muda berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Saudara-saudari, ketakutan mereka berubah menjadi heran, tetapi masih diliputi perasaan ragu dan kurang percaya. Rasa ragu karena terjebak dalam hukum biologis. Mungkinkah mayat bisa bangkit setelah 3 hari berada di dalam kubur? Ini pertanyaan yang menggeluti pikiran mereka. Akhirnya mereka teringat akan apa yang pernah dikatakan Yesus, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Mereka telah menjadi saksi kebangkitan itu. Dengan demikian, saudara-saudari, hidup mereka dan murid yang lain dibaharui dan diarahkan ke jalan yang benar.
yakni iman akan kebangkitan Yesus yang mengalahkan kuasa maut. Saudara-saudari umat terkasih, iman akan kebangkitan Yesus membuat gereja terus-menerus merasa eksis dan berjaya sampai saat ini. Iman ini sebagai kebenaran yang memampukan orang-orang Kristen untuk senantiasa memiliki jawaban dan cara untuk menggulingkan batu tantangan hidupnya. Iman akan kebangkitan Yesus menghadirkan cahaya yang menerangi kegelapan hidup manusia. Ketika merasa cemas, merasa takut, merasa putus asa, ketika mereka merasa kesepian, merasa dilupakan, dan berbagai tekanan di dalam hidup. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita bergembira karena batu penutup makam yang mengerdilkan harapan hidup telah digulingkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan sanggup menggulingkan batu kubur kehidupan kita dengan kekuatan iman akan kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut. Dan kebangkitan ini membuat optimisme kita akan menjadi kenyataan dalam karya dan perutusan kita masing-masing. Saudara-saudari, itulah yang terjadi ketika Maria Magdalena, DKK, dengan kawan-kawan menyaksikan batu penutup makam sudah terguling dan makam dalam keadaan kosong. Karena mereka belum mengimani Yesus atau lupa dengan apa yang pernah dikatakan Yesus ketika ia masih hidup, ketika ia mengajar orang banyak, bahwa ia akan mengalami kegelapan makam selama 3 hari dan akan bangkit dari antara orang mati, akan menang atas kuasa maut dengan bangkit jaya. Kebangkitannya ini memberikan harapan baru bagi kita yang hidup zaman ini. Tentu berbagai macam tantangan, rintangan yang kita peroleh untuk mewartakan peristiwa agung ini. Ia mengalahkan kuasa maut dengan bangkit jaya kepada orang banyak. Dalam sejarah kita tahu, ada begitu banyak orang yang siap berkorban untuk mewartakan Yesus telah bangkit, memberikan harapan baru bagi setiap kita. Meskipun kita tahu ada begitu banyak orang, para penguasa pada waktu itu menutupi peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati dengan menyogok para serdadu yang ketika itu dipercayakan untuk menjaga makam dengan sejumlah uang untuk memberitakan bahwa Yesus tidak bangkit. Jenazahnya dicuri orang. Kebenaran tidak dapat dibungkus untuk selama-lamanya. Pada saatnya bungkusan terobek dan kebenaran berbicara bahwa Yesus Putra Allah, Mesias seperti kata Petrus, telah mengalahkan kuasa maut lewat bangkit jaya. Kita ini saudara-saudari, para pendahulu kita sudah meninggal dunia, semangatnya masih kita terapkan dalam menjalankan tugas pelayanan kita untuk melanjutkan pewartaan mereka
mewartakan Yesus menang atas kuasa maut dengan bangkit jaya. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Dosa dikalahkan oleh peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Semoga 1-2 pokok pikiran yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi bahan permenungan bagi kita, kelompok kita, untuk tidak cuma mengalami peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati yang mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi kita, tetapi juga terlebih kita harus mewartakan kebangkitan yang mendatangkan sukacita itu kepada orang-orang yang kita jumpai dalam siara hidup kita masing-masing. Semoga. Terima kasih kepada Romo Silas. Mampukah kita menggulingkan batu kubur kehidupan kita dengan mengimani kebangkitan Yesus yang memberikan harapan baru bagi kehidupan kita. Dan semoga peristiwa Paskah bukan sekedar ritual belaka, tetapi akan menjadi kekuatan iman yang baru untuk saling menyebarkan kabar sukacita bagi sesama kita. Sungguh luar biasa renungan Romo Silas pada pagi hari ini sangat meneguhkan iman kita. Semoga kami mampu memaknai dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita doakan doa novena kerahiman ilahi di hari yang kedua. Yesus yang Maha Rahim, Engkaulah asal segala kebaikan. Lipat gandakanlah rahmat-Mu dalam diri kami, supaya kami senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan belas kasih yang layak, dan supaya semua orang yang memandang kami memuji Bapa kerahiman yang di surga. Bu Biksuan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa koronka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi demi sengsara sengsara Yesus yang pedih,
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanlah kami dan seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa kita. Yesus, sumber kerahiman ilahi, kami berdoa untuk para imam, biarawan, biarawati. Kami mohon kuasa kerahiman-Mu untuk meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu yang dapat meredupkan kesucian mereka. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. sertailah pula panggilan dan tugas penggembalaan para imam, biarawan, biarawati, agar mereka dapat membawa serta menggembalakan kami umat-Mu, untuk semakin mengenal akan kebesaran dan kerahiman-Mu. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku.
Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Paus Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, RD Antonius Padua Dwi Joko, dan Romo Paroki kami, Romo Silas Wayan Eka Suyasa. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. bagi kepentingan kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Yesus Raja Kerahiman, Engkaulah andalanku. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Putra-Mu yang tunggal telah turun ke alam maut dan naik kembali dengan mulia ke surga. Semoga semua orang beriman, khususnya mereka yang berkarya di dalam kebun anggur, turut dikuburkan bersama Kristus berkat pembaptisan dan kelak dibangkitkan pula bersama Dia masuk ke dalam kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Berkat. Saudara-saudari terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan pada hari-hari Pekan Suci, di mana kita diajak gereja merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Mati, disalib, dimakamkan, dan pada hari raya Paskah nanti kita mengenang kebangkitannya dari antara orang mati. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Sudah teduh ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita dengarkan beberapa pengumuman. Jika tidak ada pengumuman, marilah kita tutup dengan lagu Santa Faustina. Santa Faustina, kau pilihan Tuhan, Rasul kerahimannya, doakan kepada Tuhan.